Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat kepada dosen pembimbing mata pelajaran evaluasi hasil belajar MI, yaitu Muallim Muhammad Nasir MPD. Dan di sini kami kelompok 7 akan menjelaskan tentang teknik tes hasil belajar. Yang mana kelompok 7 ini ada anggotanya, ada 3 orang, yaitu yang pertama ada saya sendiri, yaitu Nadila, terus yang kedua ada Rofiatin, dan yang terakhir ada Siti Asyahatul Khairiyah. Oke, penjelasan yang pertama akan saya jelaskan, yaitu tentang hakikat tes belajar. Nah, jadi tes itu sendiri adalah merupakan alat ukur untuk proses pengumpulan data, di mana dalam memberikan respon atau pertanyaan dalam instrumen, peserta didorong untuk menunjukkan kemampuan maksimalnya. Nah, jadi peserta diharuskan mengeluarkan kemampuan semaksimal mungkin agar data yang diperoleh dari hasil jawaban peserta didik benar-benar menunjukkan kemampuannya. Nah, dan juga tes hasil belajar merupakan sumber data bagi guru untuk mengetahui berapa nilai peserta didik. Nah, jadi tes hasil belajar juga dapat dijadikan sebagai evaluasi bagi guru maupun pihak sekolah. Dengan tes tersebut, peserta didik dapat mengetahui di mana posisinya jika dibandingkan dengan teman-temannya. Pertama, tes buatan guru. Nah, jadi tes buatan guru adalah tes yang disusun sendiri oleh guru yang akan mempergunakan tes tersebut. Nah, tes ini biasanya digunakan untuk ulangan harian, formatif, dan ulangan umum atau sumatif. Tes buatan guru ini disusun untuk mengukur tingkat penugasan peserta didik terhadap materi pelajaran yang sudah disampaikan. Nah, penjelasan yang kedua yaitu tes standar. Nah, pengertian tes standar secara sempit adalah tes yang disusun oleh satu tim ahli atau disusun oleh lembaga yang khusus menyelenggarakan secara profesional. Nah, tes tersebut diketahui memenuhi syarat sebagai tes yang baik. Nah, tes ini dapat digunakan dalam waktu yang relatif lama, dapat diterapkan pada beberapa objek mencakup wilayah yang luas. Nah, biasanya ini untuk mengukur validitas atau reliabilitas setelah diuji cobakan beberapa kali sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang ketiga yaitu terus tes standar ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu tes bakat, yaitu aptitude test, yang kedua tes prestasi atau achievement test. Nah, yaitu penjelasan selanjutnya yaitu tes baku. Nah, jadi tes baku ini adalah tes yang sudah memiliki derajat validitas dan reliabilitas yang tinggi berdasarkan percobaan-percobaan terhadap sampel yang cukup besar dan representatif. Yang keempat, tes kelompok. Nah, tes kelompok adalah tes yang diadakan secara kelompok sehingga guru akan menghadapi sekelompok peserta didik. Yang kelima, tes perseorangan. Nah, perseorangan ini biasanya dilakukan secara perseorangan atau individual sehingga guru akan dihadapkan pada peserta didik yang sendiri atau individu. Yang keenam itu ada tes tulisan. Nah, tes ini menuntut jawaban peserta didik dalam bentuk tertulis. Nah, tes tulisan dibagi lagi menjadi dua bentuk, yaitu tes bentuk uraian. Nah, uraian ini tesnya yaitu menuntut peserta didik untuk menguraikan, mengorganisasikan, dan menyatakan jawaban dengan kata-katanya sendiri dalam bentuk teknik dan gaya yang berbeda antara satu dan lainnya. Nah, adapun tes bentuk uraian ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu uraian terbatas dan uraian bebas. Nah, uraian terbatas ini contohnya seperti misalnya nih, Tony akan memasukkan 21 kelereng merah dan 28 kelereng biru dalam kotak. Tiap kotak berisi kelereng merah yang sama banyak dan kelereng biru yang sama banyak pula. Berapa banyak kotak yang diperlukan? Berapa kelereng merah dan kelereng biru dalam setiap kotak? Nah, biasanya seperti itu pertanyaannya. Nah, kalau uraian bebas itu bisa contohnya seperti ini. Coba sebutkan manfaat belajar penaksiran dalam kehidupan sehari-hari dan berikan contohnya. Oke. Yang selanjutnya yaitu tesnya berbentuk objektif. Nah,
yaitu tes yang memiliki sehimpunan jawaban dengan rumusan yang relatif lebih pasti sehingga bisa dilakukan penskoran secara objektif. Oke. Jenis yang berikutnya yaitu tes lisan. Nah, tes ini menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk lisan. Nah, sesuai dengan namanya, tes lisan merupakan suatu tes yang menuntut jawaban secara lisan dari siswa dalam pelaksanaan pembekaran tematik yang berbasis kompetisi. Tes lisan bisa dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara lisan baik ditujukan kepada siswa secara kelompok atau individual. Tapi yang selanjutnya yaitu ada tes perbuatan. Nah, tes ini menuntut jawaban peserta didik dalam bentuk perilaku, tindakan, atau perbuatan. Nah, Stegen menyatakan bahwa tes tindakan adalah suatu bentuk tes yang peserta didiknya diminta untuk melakukan kegiatan khusus di bawah pengawasan penguji yang akan mengobservasi penampilannya dan membuat keputusan tentang kualitas hasil belajar yang didemonstrasikan. Oke. Yang selanjutnya itu tes kemampuan. Nah, tes kemampuan ini adalah tes yang menghendaki peserta didik agar sebagian peserta didik dapat menyelesaikan tes dalam waktu yang disediakan. Nah, jadi sehingga guru harus menghitung waktu pelaksanaan tes yang logis, rasional, dan proporsional ketika menyusun kisi-kisi tes. Selanjutnya itu tes kecepatan. Nah, tes kecepatan adalah tes untuk peserta didik dalam suatu pada waktu atau periode tertentu. Yang ke-11 yaitu tes formatif adalah jenis tes yang bertujuan untuk memperoleh masukan tentang tingkat keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran. Masukan ini biasanya berguna untuk memperbaiki metode pembelajaran sehingga tes ini bukan dibuat untuk mengukur keberhasilan belajar semata, tapi juga untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran. Nah, tes formatif juga bisa diartikan sebagai kegiatan penilaian yang bertujuan untuk mencari umpan balik atau feedback. Yang selanjutnya hasil penilaian tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar yang sedang atau yang sudah dilaksanakan. Jadi sebenarnya tes formatif itu tidak hanya dilakukan pada tiap akhir pelajaran, tapi bisa juga ketika pelajaran sedang berlangsung. Oke, yang ke-12 yaitu tes sumatif. Nah, tes ini diberikan pada akhir suatu pelajaran atau akhir semester. Hasilnya digunakan untuk mengukur keberhasilan peserta didik. Yang ke-13 yang terakhir yaitu tes diagnostik. Nah, tes diagnostik ini adalah tes yang berguna untuk mengetahui kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik, termasuk kesalahpahaman konsep. Hasil tes ini memberikan informasi tentang konsep yang belum dipahami dan yang telah dipahami. Oleh karena itu, tes ini berisi materi yang dirasa sulit oleh peserta didik, namun tingkat kesulitan tes ini cenderung lebih rendah. Selanjutnya itu tes psikologi, yaitu sebagai salah satu metode dari psikodiagnostik, mempunyai tujuan untuk mengadakan klasifikasi, deskripsi, interpretasi, dan prediksi. Nah, selanjutnya itu ada tes penempatan. Tes penempatan ini dilaksanakan pada awal pelajaran. Nah, kalau sumatif tadi di akhir, kalau tes penempatan ini ada di awal. Nah, jadi digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan yang telah dimiliki peserta didik. Untuk mempelajari suatu tes diperlukan sebuah pengetahuan pendukung. Pengetahuan pendukung ini diketahui dengan menelaah hasil tes penempatan, apakah peserta didik memerlukan matrikulasi, tambahan pelajaran atau tidak dari hasil tersebut. Oke, sampai situ saja pembahasan saya. Adapun pembahasan selanjutnya akan dibahas atau dijelaskan oleh teman saya yang berikutnya. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya ialah etika tes. Nah, etika tes ini ada beberapa poin. Yang pertama, kerahasiaan hasil tes. Hasil tes hanya bisa disampaikan ke orang lain apabila yang pertama mendapatkan izin dari yang bersangkutan. Yang kedua, ada tanda-tanda yang jelas bahwa hasil tes tersebut menunjukkan gejala yang dapat membahayakan dirinya atau orang lain. Selanjutnya ialah keamanan tes. Keamanan tes merupakan alat pengukur yang hanya dapat digunakan secara profesional. Dengan demikian, maka tes tidak dapat digunakan di luar batas-batas yang ditentukan oleh profesionalisme pekerjaan guru.
Maka, setiap pendidik harus dapat menjamin kemampuan tes, baik sebelum maupun sesudah digunakan. Yang ketiga, interpretasi hasil tes. Hal yang paling mengandung kemungkinan penyalahgunaan tes adalah menginterpretasikan tes secara salah. Karena itu, interpretasi tes harus diikuti tanggung jawab profesional. Yang keempat, penggunaan tes. Tes hasil belajar harus digunakan secara patut. Bila tes merupakan tes baku, maka tes tersebut harus dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku bagi pelaksanaan tes baku tersebut. Ada beberapa petunjuk yang harus ditaati dalam tes. A. Tes hendaknya diberi terlebih dahulu kepada peserta tes. B. Jelaskan cara menjawab tes. C. Memotivasi peserta tes untuk mengerjakan tes secara baik. D. Menghindari diri dalam keterlibatan tes. O. Tidak etis bila mengembangkan butir soal yang paralel dalam tes. F. Tidak etis untuk memperpanjang waktu atau menyingkat waktu. G. Tidak boleh meningkatkan rasa cemas peserta tes. Dan H. Tidak boleh mendiskriminasi mahasiswa tertentu yang boleh mengikuti tes. Pembahasan selanjutnya ialah D. Komponen-komponen tes. Komponen atau kelengkapan sebuah tes terdiri dari satu buku tes, yakni lembaran atau buku yang memuat butir-butir soal yang harus dikerjakan oleh siswa. Yang kedua, lembar jawaban, yaitu sebuah lembaran yang disediakan oleh penilaian bagi tester untuk mengerjakan tes. Nah, untuk soal bentuk pilihan ganda biasanya dibuatkan lembaran nomor dan huruf A, B, C, D menurut banyaknya alternatif yang disediakan. Yang ketiga ialah kunci jawaban. Kunci jawaban tes berisi jawaban-jawaban yang dikehendaki. Nah, kunci jawaban ini dapat berupa huruf-huruf yang dihendaki atau kata atau kalimat. Untuk tes, bentuk uraian yang dituliskan adalah kata-kata kunci ataupun kalimat singkat untuk memberikan ancar-ancar jawaban. Ide daripada adanya kunci jawaban ini adalah satu, pemeriksaan tes dapat dilakukan oleh orang lain. Lalu pemeriksaannya betul dan dilakukan dengan mudah. Juga sesedikit mungkin masuknya unsur subjektif. Nah, pedoman penilaian atau pedoman scoring berisi keterangan perincian tentang skor dan angka yang diberikan kepada siswa bagi soal-soal yang telah dikerjakan. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh kawan saya. Kemudian yang bagian E yaitu kelebihan dan kelemahan metode tes. Nah, jadi kelebihan metode tes ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Yang mana kelebihannya itu adalah yang pertama, jawabannya mudah dijangkau oleh siswa. Kemudian tidak memerlukan pemikiran yang mendalam dan tidak memakan waktu. Adapun kelemahannya yaitu jawaban siswa bersifat spekulatif. Kemudian kerjasama antara siswa pada waktu mengerjakan soal tes lebih terbuka. Kemudian cara mengatasi kelemahan metode tes. Cara mengatasi kelemahan metode tes, pertanyaan harus dibuat secara jelas. Pertanyaan tidak menimbulkan jawaban yang bersifat spekulatif. Alasan kenapa digunakan metode tes dalam penelitian ini? Karena penulis ingin mengetahui tentang tingkat pemahaman peserta didik. Nah, kemudian bagaimana cara langkah-langkah dalam penyusunan tes? Jadi langkah-langkahnya itu yang pertama yaitu menentukan persiapan dan tujuan mengadakan tes. Jadi kita harus mempersiapkan dan mengetahui tujuan kenapa ingin mengadakan tes tersebut. Kemudian yang kedua, pemilihan materi dan pembatasan terhadap bahan yang akan diteskan. Kemudian menentukan bentuk dan jenis tes. Jadi kita harus menentukan dan bentuk jenis tes yang sesuai dengan pelajaran tersebut. Nah, kemudian merumuskan tujuan instruksional khusus dari tiap bagian bahan. Kemudian mendaratkan semua tik dalam tabel persiapan yang memuat pula aspek tingkah laku yang terkandung dalam tik itu. Kemudian menyusun tabel spesifikasi yang memuat pokok materi.
Kemudian menentukan skor, membuat kisi-kisi, menyusun tes berdasarkan kisi-kisi. Jadi mungkin sekian itu dari saya. Apabila masih kurang jelas, kalian bisa baca di teman-teman bisa baca lanjutannya di dokumen yang sudah kami buat. Mungkin bisa dibaca lagi di makalah tersebut, dibaca ulang biar lebih paham. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah hilaf, mohon maaf. Bila terdapat kata-kata yang tidak sesuai, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.